Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilmi. Pernah nggak teman-teman merasa bahwa dalam fase karir, dalam fase bekerja, kita kehilangan arah, mau kemana karir kita, dan bagaimana cara kita untuk mencapai cita-cita kita dalam karir yang kita impikan. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kita belum paham atau bahkan belum tahu tentang bagaimana caranya mengembangkan karir. Nah, video ini dibuat tujuannya adalah untuk saya sharing mengenai pengembangan karir menurut para ahli dan juga riset-riset yang sudah saya pelajari. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Apa sih pengembangan karir itu? Pengembangan karir itu adalah suatu proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Sedangkan menurut ahli Martoyo pada tahun 2007, pengembangan karir itu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya sebuah peningkatan status seseorang pada suatu organisasi dalam jalur karir. Dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, dalam mengembangkan karir itu ada beberapa fase. Menurut Ardana tahun 2012, fase-fase tersebut diantaranya adalah yang pertama, fase perencanaan. Di dalam fase perencanaan ini, aktivitas menyelaraskan rancangan karyawan dan rancangan perusahaan mengenai karir di lingkungan sekitar. Tujuan fase ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di sini saya kasih disclaimer ya. Ada beberapa perusahaan, lembaga atau institusi yang memfasilitasi karyawannya, yang mementoring karyawannya untuk mengembangkan karir. Ada juga perusahaan, lembaga atau institusi yang tidak memfasilitasi karyawannya untuk bagaimana caranya mengembangkan karir. Nah, bagi teman-teman yang di perusahaan atau lembaganya tidak ada program pengembangan karir, maka teman-teman berusaha untuk merencanakan jenjang karir kawan-kawan sendiri. Nah, tinggal disesuaikan nanti dengan langkah-langkah yang saya terangkan. Itu tadi fase perencanaan ya. Kemudian fase yang kedua adalah fase pengarahan. Nah, fase pengarahan ini gunanya adalah untuk membantu para karyawan agar mampu mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan, yaitu dengan memantapkan karir yang diinginkannya dan mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Sehingga dari pernyataan yang tadi saya sebutkan dapat disimpulkan ada 3 cara pendekatan. Yang pertama, pengarahan dengan menyelenggarakan konseling karir. Itu tadi ya, ada institusi atau lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan program pengembangan karir bagi karyawannya. Kemudian pendekatan dengan menyelenggarakan pelayanan informasi karir. Ini juga biasanya difasilitasi oleh perusahaan atau lembaga. Lalu pemberian pendidikan karir kepada karyawan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, lalu fase berikutnya adalah fase pengembangan. Di fase pengembangan ini, tenggang waktu yang dipergunakan karyawan untuk memenuhi persyaratan yang melakukan perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain yang diinginkannya. Selama fase ini, karyawan dapat melakukan kegiatan perbaikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai posisi yang diinginkan. Sehingga karyawan harus berusaha mewujudkan kreativitas dan inisiatifnya yang dapat mendukung untuk memasuki posisi atau jabatan pada masa mendatang. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penyelenggaraan sistem mentor. Nah, cara pengembangan karir dengan menyelenggarakan hubungan antara karyawan senior dengan karyawan junior sebagai teman kerja atau rekan kerja. Karyawan senior bertindak sebagai mentor atau pembimbing yang bertugas memberikan dukungan
nasihat, keteladanan, membantu untuk mendapatkan informasi dari atasan untuk karyawan juniornya. Nah, inilah pentingnya rekan-rekan atau kawan-kawan untuk membangun relasi atau membangun kekerabatan atau sistem kekerabatan antara junior, antara kawan-kawan yang di sini sebagai junior kepada senior-senior di tempat kerja kawan-kawan semua. Jangan kita alergi terhadap hal tersebut, karena terkadang banyak senior-senior kita yang memiliki pengalaman yang lebih dari kita di tempat kerja tertentu atau di posisi tertentu yang dapat kita gali. Tentunya kita bisa mencari figur-figur senior yang baik untuk setidaknya kita jadikan referensi untuk pengembangan karir kita ke depan. Lalu cara yang berikutnya adalah pelatihan. Pelatihan dalam rangka pengembangan karir dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan sambil melaksanakan pekerjaan sehari-hari atau melakukan diskusi secara spontan tanpa perencanaan dengan atasan. Nah, tadi ya, bisa diskusi itu terprogram dari lembaga atau institusi, bisa juga secara non formal, tidak terprogram. Ya, bisa saja dalam kegiatan-kegiatan tertentu, contohnya orang yang bekerja di bidang administrasi belajar secara otodidak atau belajar dengan seniornya, dengan rekannya mengenai bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word misalkan, kemudian Microsoft Office misalkan secara keseluruhan, atau bagaimana cara editing dan lain-lain. Itu bisa diadakan secara spontan dengan rekan ataupun dengan para senior kita yang terdahulu. Nah, kemudian ada rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini dilakukan dengan cara menugaskan karyawan untuk berbagai jabatan melalui proses pemindahan secara horizontal. Nah, ini biasanya kita alergi terhadap rotasi jabatan baik secara horizontal maupun secara vertikal ya. Alerginya adalah terkadang kita takut dan tidak suka dengan tantangan, karena ketika kita dimutasi atau dirotasi jabatan tentunya kita harus adaptasi lagi, tentunya kita harus mempelajari lagi situasi dan kondisi, bagaimana tugas dan wewenangnya. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi momok menakutkan bagi karyawan untuk dirotasi atau dimutasi jabatan. Padahal hal tersebut bisa kita manfaatkan sebagai media kita untuk belajar bagaimana nanti apabila nanti kita suatu saat ditunjuk oleh atasan untuk memimpin satu divisi atau staf tertentu, bahkan menjadi pimpinan satu lembaga. Sehingga kita sudah tahu staf-staf yang pernah kita tempati atau pernah kita jajaki, kemudian ketika kita menjadi pimpinan, kita tahu persoalan, walaupun tidak detail, kita setidaknya mempunyai pengetahuan basic tentang staf-staf yang akan kita pimpin. Itu saja yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat, dan yang paling penting adalah tentunya semua ini adalah ikhtiar. Ya, apabila kita sudah memaksimalkan ikhtiar dari berbagai sumber dan referensi yang kita dapat, hasilnya adalah kita serahkan kepada takdir, garis tangan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.